Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri sama aku Dini. Jadi kali ini aku pengen ngebahas salah satu brand lokal yang baru aku kenal juga nih. Namanya adalah Unite S1 dan itu packagingnya keren banget sih menurut aku. Nggak nyangka kalau harganya tuh segitu gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dini. Aku suka membahas wangian dan juga produk-produk kecantikan. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi ini tuh kurang lebih semingguan lalu ya, kayaknya nggak nyampe semingguan lalu datang ke rumahku. Ada 3 box gitu ya. Ini emang aku dikirimin sama pihak brandnya. Tapi waktu pertama kali datang tuh aku benar-benar terkesima gitu karena dia boxnya gede. Terus datang dengan packaging yang wow keren banget kayak gini. Kalian bisa lihat ini ada 3 box. Unboxingnya aku udah pernah post di short video aku, kalian bisa cek aja. Aku akan langsung mulai bahas per varian aja kali ya. Jadi kita langsung akan mulai dari varian yang warna hitam dulu, The Missing Puzzle. Terus di sini kayak dapat kartu gitu, Greetings for the Mysterious One. Yang hitam ini kayak buat mereka tuh adalah lebih cocok kepada mereka yang misterius gitu ya, tipikalnya. Jadi boxnya itu ini bener-bener hard case dengan ada tulisannya, kalian bisa lihat ya di depannya gitu. Never ending journey bla 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 gitulah ya. Nah, terus habis itu ada tulisan The Missing Puzzle-nya ada di sini. Terus Unite S1-nya di sini. Oke, di bagian sisi belakangnya itu kayak ada barcode-nya. Ini tuh nanti nge-link kalau aku coba ke Instagramnya mereka. Terus di sini udah ada keterangannya. Ini eau de parfum berisi 50 ml, ada ingredients-nya. Ini ingredients-nya sebenarnya kayak notes-nya juga yang ada di dalam sini. Manufaktur nya itu dia di Bogor, Jawa Barat, Cibinong gitu ya. Jadi ini buatan lokal. Nah, di sini ada tulisannya Unite S1 di sini dan di bagian sini ada logonya sama The Mysterious Ones. Ini nama perfumenya. Ini bisa kayak bolongannya digeser. Nah, nanti di dalam inilah baru ada si perfumenya, which is yang warna hitam ini ya. Nah, terus ini tuh dalamnya tuh adalah kayak busa yang tebel gitu. Aku nggak tahu namanya apa, tapi ini bener-bener kokoh banget dan kuat banget gitu. Di samping boxnya kuat, terus ininya juga kuat. Botolnya dong, ini aku sampai kaget gitu pas datang kemarin. Gila, ini botolnya bener-bener niat banget, nggak kayak botol-botol parfum lokal pada umumnya aku pernah lihat. Ini tuh tebel banget, kokoh, berat gitu, berasa mahal gitu loh. Jadi nggak ece-ece dan kayaknya nggak gampang pecah sih, semoga ya, seharusnya, karena dia cukup tebal. Terus dengan tutup juga yang bagus banget. Ini tuh berasa berat gitu loh, tutupnya nggak kayak ece-ece gitu. Sprayernya juga cakep gitu ya. Jadi kita langsung bahas wanginya sekalian aja ya. Anyway, aku tuh udah kemarin sempet nyemprotin kayak kurang lebih 18 jam yang lalu gitu ya, tadi malam, di kertas juga. Dan dia itu nggak ada oil, kesan oil yang ngejiplak. Untuk yang The Missing Puzzle ini tuh aku nggak bisa sniff lagi. Wanginya udah benar-benar hilang untuk 18 jam yang lalu. Terus ini jusnya warnanya bening. Aku coba cemprotin di tangan biar kalian bisa lihat jusnya oily atau enggak. Tuh, sprayernya enak banget, bener-bener misty, menyebar gitu. Sehingga jusnya ini sebenarnya jusnya tuh ada oilnya sedikit gitu. Dan biasanya kalau lebih dari satu semprotan tuh kurang lebih 5-10 menitan dia baru hilang oilinya. Tapi nggak begitu oily karena dia punya sprayer yang cukup misty gitu. Jadi kecil-kecil keluarnya, jadi nggak begitu berasa ngeganggu gitu loh oilnya menurut aku. Oke, untuk aromanya yang pertama The Missing Puzzle ini, kalau di hidung aku nih ya, dia tuh kecium aroma awalnya tuh adalah langsung aroma yang sweet and fresh, which is yang dominan itu ini adalah aroma kayak fruity, citrusy. Aromanya berkesan cukup maskulin gitu ya, dan agak mengingatkan aku sama Zara Vibrant Leather. Aku nggak tahu sama persis atau nggak, kalau Zara Vibrant Leather itu banyak yang bilang juga dia adalah dupe atau mirip sama Creed Aventus gitu. Tapi intinya ini wangi kalau di hidung aku tuh bener-bener fresh and sweet, yang fruity, tapi masih berkesan maskulin banget. Which is kalau notes yang dipakai di sini, di top notes tuh dia ada blackcurrant dan bergamot, yang mana emang citrusinya lumayan berasa. Blackcurrantnya tuh mungkin yang memberikan kesan manis dari parfum yang satu ini. Terus di middle notes dia pakai patchouli dan juga jasmine, which is jasmine-nya di sini kalau buat aku tuh nggak begitu berasa gitu ya aroma jasmine-nya. Patchouli-nya malah memberi kesan green pada parfum ini yang lumayan kentara juga. Sedangkan di base note dia ada musk, amber, dan juga moss gitu.
Ini tuh menurut aku cocok dipakai cowok gitu ya, untuk kalau misalnya mau dipakai sehari-hari oke, tapi ini masih bisa banget ke acara yang lebih formal gitu. Jadi ini tipikal aroma yang lumayan strong sih menurut aku. Karakternya kuat dan langsung berasa banget gitu aromanya, termasuk tipikal aroma parfum cowok yang cukup mass pleasing, jadi gampang banget disukain. Aku aja sebagai cewek juga cukup suka, karena Zara Vibrant Leather pun aku juga lumayan suka pakai juga. Dan ini tuh nuansanya mirip-mirip ke arah situ, jadi menurut aku ini masih oke juga kalau misalnya ada cewek yang emang lebih suka aroma-aroma yang cenderung ke arah maskulin untuk pakai perfume yang satu ini. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya dulu. Yang kedua adalah yang warnanya abu-abu. Boxnya tuh warnanya silver gitu loh, bener-bener yang silver, kayak ada sedikit metalik dikit-dikit gitu ya. Jadi kayak ada pantulan cahayanya dikit. Ada tulisannya tuh kayak yang sama dengan tulisan yang ada di sini nih. Terus untuk di botolnya sendiri, tulisannya tuh biasanya hanya namanya As We Hustle, Unite as One, sama Eau de Parfum 50 ml gitu ya. Boxnya basically sama aja kayak yang hitam, cuman beda warna sama beda tulisan di sininya doang. Terus dalamnya juga masih sama. Bedanya adalah stikernya warnanya abu-abu, dan ini keren banget sih abu-abunya. Ini kalau kalian lihat, bisa lihat nih di botolnya ini pun juga ada kayak timbul gitu, tulisan timbul yang mirip kayak yang ada pada si boxnya gitu ya. Oke, As We Hustle. As We Hustle ini tuh kemarin aku juga udah sempat semprot 18 yang lalu, dan malah ini masih ada tersisa sedikit base note-nya. Ini berasa banget woody di base-nya, jadi berasa kayak wangi kayu-kayuan banget. Aku akan coba semprotkan di tangan sebelah kanan ya. Oke, tuh masih dengan sprayer yang enak banget dan empuk, cukup empuk sprayernya. Nah, untuk yang As We Hustle ini aromanya lebih fresh kalau menurut aku. Ini fresh, citrusy yang cukup tajam, dan dia ada sedikit aroma bitter-bitternya kayak aroma green atau aroma yang kayak dedaunan mentah. Terus dia juga citrusinya cukup asam, bukan tipikal fruity yang manis kalau di sini. Terus dia dikombinasikan dengan aroma yang berkesan kayu-kayuan, jadi jatuhnya berkesan lebih fresh, tetap dengan nuansa cukup maskulin, tapi ini juga kategorinya masih lebih, kalau dibandingkan yang tadi lebih maskulin gitu. Ini masih kayak di tengah-tengah antara unisex sama maskulin sih menurut aku ya. Ini aroma yang bisa dipakai sehari-hari banget, panas-panasan, buat acara siang hari, pagi, siang, sampai sore itu oke banget. Buat kalian pencinta aroma yang lebih arahnya fresh, citrusy, green gitu, kalian mungkin akan suka sama perfume yang satu ini. Juga tergolong tajam dan cukup strong, terutama di awal, dengan notes apa aja. Jadi di top notes tuh dia pakai bergamot, galbanum, dan juga blackcurrant. Sedangkan di middle notes dia pakai apple dan cedarwood. Nah, apple-nya ini yang berasa kayaknya bikin nuansa fruity-nya lebih asem dan seger lagi, yang crisp gitu. Terus di base note dia ada sandalwood, musk, dan juga amber gitu ya. Aku sendiri personally lumayan suka, tapi kalau ditanya soal selera kayaknya aku lebih suka yang pertama tadi dibandingkan yang ini gitu. Oke, yang terakhir ini yang berlebar berwarna putih, namanya adalah Sorrow and Joy. Big boxnya malah warnanya bukan putih tapi gold gitu ya. Di sini dia base dari stikernya putih tapi tulisannya itu pakai warna gold. Nah, Sorrow and Joy ini tuh dia sama boxnya, hanya beda warna aja. Tuh sama tampilannya sama persis, dengan keterangan-keterangan yang juga cukup informatif di bagian belakang. Terus ini warna putihnya juga ada mungkin nggak kelihatan di kameraku, tapi di sini juga ada tulisan-tulisan yang menonjol gitu di sini di stikernya. Oke, aku akan langsung sniff aja, dan ini yang aku udah semprotkan 18 jam yang lalu ya. Ini surprisingly masih paling berasa di kertas ini. Jadi dia kayak masih ketinggalan, udah 18 jam pun di kertas masih berasa banget. Padahal ini aromanya menurut aku yang paling lembut gitu ya. Coba aku akan semprotkan lagi. Ini aroma base-nya tuh sangat musky. Mari kita coba semprotkan aroma awalnya aja di kertas aja deh. Oke, ini aroma awalnya dibandingkan aroma yang tadi di belakang itu lumayan agak sedikit berbeda. Jadi dinamika wanginya tuh lumayan berasa nih dari si Sorrow and Joy ini. Jadi di aroma awal tuh aku merasa seperti ada sesuatu yang asem gitu ya. Dia berkesan paling lembut di antara yang lain, gak terlalu strong yang citrusy tajam, bukan yang kayak gitu. Ini lebih yang floral, lembut, tapi nuansa awalnya tuh ada sedikit kesan asem-asemnya. Jadi ini tuh basically dominan banget aromanya floral. Floralnya tuh yang cantik, lembut, terus
dipadu-padankan sama aroma musk dan juga vanilla, which is sebenarnya ini aromanya nuansanya mirip-mirip ke parfum-parfum yang biasanya untuk aroma-aroma parfum bayi gitu ya. Tapi ini dengan nuansa yang lebih dewasa kalau menurut aku. Jadi nggak begitu bayi banget, tapi dia ada nuansa sesuatu yang kayak lembut, musky, terus bunga-bungaan ungu sih. Notesnya apa aja? Jadi di top notes dia pakai tangerine dan juga elemi gum. Terus di middle notesnya ada violet, iris, dan juga lilac. Sedangkan di base note-nya dia ada tonka beans, vanilla, dan juga musk gitu. Ini aromanya menurut aku tuh paling aman gitu ya. Ini tipikal yang paling aman dan paling unisex, bisa banget dipakai cowok, cewek, anak muda, yang lebih tua gitu. Dan paling lembut di antara yang lain. Jadi buat kalian yang lebih penyuka aroma lembut gitu ya, kalian mungkin akan lebih cocok sama Soro Enjoy. Terus kalau kalian yang pengen lebih jedar-jedor gitu ya, aromanya lebih berasa gitu, terutama di awal-awal, kalian bisa antara pilih yang As We Hustle ataupun yang The Missing Puzzle gitu. Ini bisa banget dipakai sehari-hari menurut aku. Ini kayak lumayan yang versatile tipikalnya, tapi paling enak menurut aku dipakai buat bobo. Ini kayak punya nuansa comforting gitu yang bisa bikin kita nyaman deh untuk dipakai malam hari gitu menurut aku. Ini adalah yang Soro Enjoy. Nah, gimana tentang performa dari ketiga perfume ini? Jadi ketiga perfume ini tuh sebenarnya mirip-mirip ketahanan nih di kulitku tuh sekitar 5 jaman, 6 jaman. Kecuali kalau malam hari yang bener-bener aku nggak keringetan tuh pernah achieve sampai 6 ke 7 jam, tapi tuh bener-bener udah hampir nggak kecium gitu. Tapi kalau di baju itu sepengalaman aku, mereka tuh bisa tahan sebenarnya lebih dari 8 jam, 8 sampai 10 jam. Dan bahkan kalau di kertas ini pun ternyata setelah aku tes ya 18 jam yang lalu, yang paling masih kerasa adalah Soro Enjoy ini. Jadi walaupun dia wanginya paling lembut, ternyata dia paling tahan lama di baju gitu. Sedangkan untuk yang dua lagi, As We Hustle ini tuh kayak lebih jedar-jedor di awal. Projectionnya lumayan oke di awal tuh bisa sampai 2 meter. Siachnya tuh dia tuh bener-bener ketinggalan gitu. Jadi aku udah keluar ruangan pun suamiku tuh masih kayak, ini perfume siapa nih yang wangi, masih bisa nge-sniff wangi aku di ruangan yang sebelumnya aku tinggali gitu ya. Dia sebenarnya performanya dari segi projection itu oke, kencang banget di awal, kayak 1,5 meter sampai 2 meter achieve. Tapi habis itu dia langsung turun dan ketahanan lamanya ternyata tidak setahan lama Soro Enjoy yang dari segi projection di awal tuh nggak yang seheboh mereka yang lain gitu. Jadi kayak Soro Enjoy ini kayak dari awal ya mungkin cuma 1 meter gitu ya, 1,5 meter, tipe yang lembut-lembut gitu, kecuali emang pakainya banyak banget. Tapi dia tahan gitu, kayak performanya stabil gitu, tahan lama banget, bahkan sampai di kertas pun 18 jam dia masih ada dan masih berasa banget. Jadi bukan hanya cuman samar-samar di kertas gitu. Jadi itu pengalamanku sih pakai ketiga perfume ini gitu ya. Jadi kesimpulan aku sih buat kalian yang emang suka aroma yang lebih ke arahnya manis, kalian bisa pilih The Missing Puzzle. Buat kalian yang lebih suka untuk aktivitas sehari-hari yang outdoor dan butuh aroma yang lebih fresh, kalian bisa pilih As We Hustle. Sedangkan untuk kalian yang lebih tipikalnya lembut terus berhati hangat, kalian mungkin akan lebih cocok pakai Soro Enjoy gitu ya. Yang The Missing Puzzle ini adalah for the mysterious ones yang tadi aku bilang gitu. As We Hustle ini menurut dia adalah for urban ones gitu. Kalau aku bilangnya tadi untuk mereka yang lebih kayak aktivitas sehari-hari yang butuh lebih fresh gitu ya. Sedangkan untuk yang Soro Enjoy ini katanya adalah for the calm ones. Dia aku setuju banget. Oke, aku agak kagetnya adalah ternyata mereka semua ini tuh harganya masih di bawah 300.000 untuk satu botol 50 ml yang oke banget packagingnya ini. Jadi harganya 249.000 untuk satu botol, dan ada paket yang kalau misalnya kalian beli bundle gitu ya, bundle 2 perfume gitu, harganya jadi 400-an ribu. Kalian bisa cek aja. Nanti aku taruh kalau kalian yang penasaran link dari perfume ini di description box. Menurut aku ini cocok banget buat kalian yang mau kasih gift ke orang lain gitu ya. Ini aromanya emang lebih ke arah aroma-aroma pria gitu, tapi kalau mau yang cari yang cukup ada femininnya, cukup bisa dipakai cewek, menurutku Soro Enjoy ini masih oke gitu. So far sih aku suka sama perfume-perfume dari Unite as One ini. Mereka tuh kayak bener-bener dipikirin secara mateng, terus penguasannya rapi, good, bagus banget menurut aku. Walaupun di sini aku belum melihat ada nomor BPOM-nya di sini. Jadi aku nggak tahu apakah ini produk-produknya sudah terdaftar di BPOM atau belum. Yang pasti thank you banget buat Unite as One yang udah kirimin aku produk-produknya. Akhirnya aku bisa cobain dan juga bisa share pengalamanku di YouTube channelku ini. Thank you juga buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share video ke sosial media kalian. Nanti aku akan taruh link pembelian produk-produk dari Unite as One ini di description box. Kalau nggak salah udah ada di Tokopedia, atau mungkin kalian bisa ke Instagramnya juga. Oke?
Jangan lupa follow juga Instagramku di sini dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye bye.